channel Talentech. Dalam video kali ini kita mempresentasikan lanjutan implementasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (IA) dengan menggunakan Arduino. Dalam video kali ini kita akan mengimplementasikan salah satu jenis AI, yaitu jaringan saraf tiruan atau disebut juga dengan neural network, di mana jaringan saraf tiruan ini kita gunakan untuk mengendalikan tegangan output post-converter dan diimplementasikan dengan Arduino Mega 2560. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Modelnya yang kita gunakan sama seperti model kembali tegang output post-converter menggunakan Antus. Nah, data training untuk DSP pun kita gunakan data training yang sama pada Antus. Jadi bagi para penonton yang belum melihat video tentang implementasi Antus dan Arduino, silakan tonton video kita yang sebelumnya. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana implementasi jaringan saraf tiruan dengan menggunakan Arduino. Nah, ini skema kendali tegangan output bus converter dengan menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network. Di sini JST atau Artificial Neural Network kita gunakan untuk mengendalikan tegangan output bus converter ini dengan cara mengatur pulsa PWM untuk switch power semikonduktor yang ada pada bus converter ini. Nah, pengaturan pulsa PWM pada bus converter ini dilakukan dengan mengatur nilai dati cycle dari PWM tersebut. Nah, pengaturan dati cycle inilah yang kita atur dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, di mana pulsa output PWM ini merupakan output dari pin PWM Arduino. Dan di sini input dari Arduino itu adalah sensor tegangan untuk mendeteksi tegangan output dari bus converter. Nah, tegangan output dari bus converter ini kita bandingkan dengan tegangan referensi atau tegangan set point-nya. Untuk set point-nya ini kita atur dalam program Simulink MATLAB. Nah, tegangan referensi dibandingkan dengan feedback tegangan, maka diperoleh error tegangan. Error tegangan ini yang dijadikan input untuk JST dalam menentukan nilai perubahan dati cycle. Nah, jadi JST yang kita gunakan terdiri dari satu input dan satu output. Nah, nilai dati cycle itu nanti merupakan penjumlahan dari perubahan nilai dati cycle dengan nilai dati cycle sebelumnya. Nah, JST ini kita buat dengan menggunakan toolbox neural network yang ada dalam Simulink MATLAB. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat model JST dengan toolbox-nya dan mengimplementasikannya ke hardware Arduino. Model kendali tegangan bus converter dengan Antus yang telah kita bahas dalam video sebelumnya, kita ganti dengan jaringan saraf tiruan. Di sini blok Antus ini kita ganti dengan menggunakan jaringan saraf tiruan.
Nah, pada video sebelumnya telah kita bahas. Bagi yang belum menonton, silahkan tonton tutorial Arduino tentang implementasi Anvis untuk Arduino. Nah, dalam video tersebut sudah dijelaskan untuk kendali tegangan output konverter BOS. Di sini kita mengatur tegangan output dengan menggunakan Anvis, di mana input Anvisnya adalah error tegangan dan outputnya adalah perubahan duty cycle. Pengaturan tegangan output BOS konverter itu dilakukan dengan mengatur duty cycle dari pulsa PWM untuk switch semikonduktor yang ada pada BOS konverter. Ini adalah output pin PWM dari Arduino yang dihubungkan dengan pin 9 dengan frekuensi switchingnya 31372 Hz. Nah, di sini inputnya itu adalah error tegangan. Error tegangan itu diperoleh dari perbandingan antara tegangan referensi. Ini adalah tegangan referensi yang akan kita inputkan nanti dengan nilai yang bervariasi dengan feedback tegangan. Feedback tegangan ini kita peroleh dari sensor tegangan yang kita masukkan ke pin analog input dari Arduino, di mana di sini pin yang dipakai adalah pin 6. Nah, sekarang Anvis ini akan kita ganti dengan jaringan saraf tiruan. Untuk mendapatkan model jaringan saraf tiruan, maka kita lakukan training data. Nah, di sini training datanya kita pakai data training dari Anvis yang kita buat sebelumnya. Di pada Anvis ini data training Anvis, satu input dan satu output. Jadi kalau pada Anvis datanya itu berupa kolom untuk mempresentasikan input dan outputnya, dan dalam satu file begini. Nah, untuk JST datanya tetap ini, tapi kita ubah formatnya. Kita pisahkan antara input dengan output. Nah, untuk inputnya kita buat namanya input. Kemudian untuk output kita buat namanya output. Out. Nah, data input dari untuk training Anvis ini kita kopikan ke input ini. Nah, begitu juga yang outputnya. Outputnya kita copy. Nah, kalau pada JST jumlah inputnya itu dipresentasikan dengan jumlah baris. Begitu juga dengan outputnya. Nah, kalau data ini berjumlah 31 baris, maka input ataupun output dari JST-nya menjadi 31. Sedangkan input dan output JST kita hanya satu input dan satu output. Oleh sebab itu data ini kita ubah arahnya. Yang input di sini kita ubah in sama dengan kita inverse-kan in inverse. Kita enter. Nah, kalau kita lihat data inputnya sudah menjadi satu baris dengan urutan datanya berupa kolom begini. Begitu juga data output kita ubah out sama dengan out inverse. Nah, ini data output sudah berubah juga menjadi satu output.
Begitu juga untuk input menjadi satu input untuk jaringan saraf tiruan. Nah, model jaringan saraf tiruannya kita buat dengan menggunakan toolbox neural network. Untuk membuka toolboxnya kita klik, kita ketik di command window nn start. Nah, ini toolbox dari neural network atau jaringan saraf tiruan. Di sini ada beberapa macam yang bisa kita gunakan. Ada aplikasi fitting, pengenalan pola, clustering ataupun time series. Nah, di sini kita gunakan fitting application. Nah, setelah kita klik, maka muncul layar seperti ini. Kemudian kita next saja. Nah, sekarang kita inputkan datanya. Di sini input dan ini targetnya. Nah, sampelnya berupa apa? Apakah berupa kolom atau matrik baris? Matrik kolom atau matrik baris. Tadi yang kita buat datanya adalah berupa matrik kolom. Jadi kita inputkan. Ini input. Nah, inputnya itu 1 kali 31 matrik. Mempresentasikan 30 sampel data dari satu elemen. Nah, begitu juga untuk outputnya kita masukkan data output. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita next. Nah, di sini kita bisa pilih training. Data yang kita gunakan itu untuk training, untuk validasi dan untuk testing. Misalnya di sini untuk training kita gunakan 70%, validasinya 15%, testingnya 15%. Ini kita perkecil 5% saja. Nah, kemudian selanjutnya kita next. Nah, sekarang kita menentukan jumlah hidden layer dari JST yang kita buat. Jadi JST yang dibuat di sini itu adalah JST multi layer, bukan single layer. Jadi misalnya kita buat jumlah hidden neuronnya 10. Nah, ini lagi proses creating network. Nah, kemudian algoritma trainingnya bisa kita pilih Levenberg-Marquardt, Bayesian atau Scarl conjugate gradient. Nah, kita pilih Levenberg-Marquardt. Nah, setelah itu selanjutnya kita lakukan training data. Nah, setelah selesai training, kita lihat plotnya, plot fitnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini error training, ini data training, kemudian yang tanda plus itu adalah training output. Yang biru itu adalah validasi, kemudian yang tanda positif hijau itu adalah validasi output. Kalau kita lihat errornya di sini itu untuk data 0. Kita tutup. Kalau kita klik regresinya, nah ini. Nah, setelah selesai training ini, kita next. Kemudian data ini kita ekspor ke Simulink. Kita next. Nah, ini datanya bisa dalam bentuk MATLAB function atau MATLAB matrix only function
atau Simulink diagram. Nah, karena kita menggunakan Simulink untuk kendali tegangan output bus converter, maka kita gunakan Simulink ini, Simulink diagram. Nah, ini model JST. Kita tunggu keluar dulu. Nah, ini model JST yang telah kita buat. Kalau kita klik isinya, ini kalau kita lihat, nah ini proses input, ini layar 1. Nah, ini pembobotnya. Dan ini biasnya. Dan ini layar 2. Nah, selanjutnya model jaringan saraf tiruan yang telah kita dapatkan ini kita kopikan ke model kendali tegangan output bus converter yang telah kita buat sebelumnya. Ini kita paste di ini model JST-nya. Model JST ini kita gunakan untuk menggantikan model unpaste ini. Ini kita hapus. Nah, di sekarang model kendali tegangan output bus converter ini sudah menggunakan jaringan saraf tiruan. Sekarang ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita coba running. Untuk runningnya di sini kita buat tegangan referensinya 15, 48, kemudian turun ke 24, kemudian 36. Sekarang kita coba implementasikan. Kita running program kendali tegangan output bus converter dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Di sini konverternya sudah ready. Arduino-nya sudah kita sambungkan dengan PC. Nah, di sini bus converternya kita beri tegangan input 12 volt, dan ini adalah bebannya, resistor. Nah, ini kondisi program belum jalan. Sekarang kita running. Kita lihat gelombang tegangan outputnya. Nah, jadi kalau kita lihat tegangannya tetap terkendali sesuai dengan nilai referensi. Pada kondisi awal ini nilainya 15. Kemudian kita ubah menjadi
48 volt. Nah, sama dengan JST, sama kayak Anvis tadi, pada tegangan 48 volt tuh pada kondisi transien ada riak yang cukup besar. Dan kita turunkan menjadi 24 volt dan tetap terkendali sesuai nilai referensi. Artinya di sini JST yang kita buat itu telah sukses mengendalikan tegangan output bus converter sesuai dengan nilai referensinya. Ini karena data trainingnya yang kita gunakan untuk JST ini sama dengan Anvis, karena strukturnya sama, yaitu satu input dan satu output, di mana inputnya juga sama, yaitu error tegangan, dan outputnya adalah perubahan nilai detisecond. Dan ini adalah hasil dari simulasi dengan menggunakan jaring saraf tiruan. Jadi kalau kita lihat ini untuk grafiknya, nah, mendekati sama. Kalau kita lihat grafik tegangan output ini, nampaknya Anvis itu lebih stabil dibandingkan dengan JST. Kalau ingin dapatkan JST yang lebih baik untuk mengendalikan konverter BOS ini, kita perlu modifikasi data trainingnya. Begitu juga proses training dari JST ini. Karena ini datanya kita buat sama, data trainingnya. Cuman untuk JST ini, itu hidden layernya kita buat 10. Jadi ini mungkin perlu divalidasi lagi sehingga dia lebih valid dalam mengendalikan tegangan output bus converter ini. Tapi secara keseluruhan dia telah sukses mengendalikan tegangan sesuai dengan nilai referensinya. Ini kalau kita lihat pada kondisi tunanya, dia telah sukses mengendalikan tegangan output bus converter. Demikian video kali ini, sampai jumpa dengan video selanjutnya.